IP cam pada dalam don repot sih. Telkom nanodon. Iya, ini video. Nah, di balik pembuatan konten. Kita ngalah naon mah? Ngalah naon? Komponen. Ada konten kita. Ya. Perbaikan DU. Swab. Baik. Setelah semuanya modul FAT dicabut, cabut semua modul FAT agar kita bisa mengecek output dari bagian rangkaian ini. Persiapkan power supply warna kuning 12 volt, warna merah 5 volt, coklat dan hitam negatif, biru negatif 5 volt. Oke. Untuk AC 220 kita tidak sambungkan dulu karena ini khusus untuk bagian PA atau power akhir atau penguat akhir. Ini koneksi ke stepping motor yang akan kita lakukan pengecekan di bagian decoder, di bagian PA atau penguat akhir. Oke. Kita akan coba berikan tegangan. Oke. Di sini udah menyala lampu oranye. Itu tandanya suplai tegangan sudah masuk ke rangkaian. Warna oranye menunjukkan DU dalam posisi standby. Di sini ada inverter dengan IC 14049. Untuk mensuplai tegangan di bagian penguat akhir atau di bagian tegangan tinggi melewati transformer kecil ini. Karena di daerah sini memerlukan tegangan 12 volt, tetapi di bagian sini tegangan tinggi, maka diperlukan inverter untuk mensuplai tegangan yang tidak berkaitan dari bagian inverter dengan bagian output. Baik, sebelum pengetesan
dan pengecekan setiap fase untuk wrapper unit SWF 2 fase. Saya siapkan dulu pembangkit signal atau clock generator. Saya menggunakan Arduino untuk memberikan signal input agar kita bisa melihat signal output dari preamp bagian wrapper unit. Saat tegangan diberikan, lampu oranye menyala, sistem reset pun tidak berfungsi. Ini karena signal aktif belum kita berikan. Oke. Ini koneksikan dari 5 volt ke pin yang ini. Ini. Dan kita akan lihat warna lampu LED menjadi biru. Oke. Kita koneksikan dari pin 5 volt warna merah. Saya akan koneksikan ke sini. Oke. Warna sudah berubah hijau. AC 220 kita tidak berikan dulu tegangan. Output motor stepper. Oke. Dan kita akan memberikan signal input. Di sini ada PHB, PHA, CNT. Ini merupakan signal input untuk signal A, signal B, dan kontrol. Oke. Kalian bisa juga memberikan signal dari sini ataupun dari konektor. Baik, untuk pengecekan dasar agar kita mengetahui signal dari decoder setelah input diberikan signal, kita akan tes menggunakan tes pen. Kita berikan tegangan 5 volt. Ini tegangan 5 volt. Saya berikan 5 volt. Kita cek di optocoupler. Apakah ada signal? Oke. Signal A positif ada. Signal A negatif ada. Signal B positif ada. Signal B negatif. Diperkirakan untuk bagian decoder
outputnya sudah berfungsi menuju ke optocoupler. Baik, sekarang kita akan cek output di bagian optocoupler. Optocoupler ini sebagai penyekat antara bagian rangkaian elektronik tegangan rendah dengan bagian elektronik tegangan tinggi. Optocoupler ini sangat berfungsi dan berguna untuk menjaga jangan sampai jika ada permasalahan di bagian modul FET atau tegangan tinggi, short atau bermasalah, tidak langsung merusak di bagian komponen tegangan rendah, di bagian decoder atau preamp. Baik, selanjutnya kita akan cek bagian tegangan yang disuplai dari inverter ini untuk tegangan di bagian tegangan tinggi 12 volt. Kita cek bagian output di optocoupler. Tes pen masuk ke pin 5. Dan satu lagi kita ke pin 7. Dan kita lihat. Oke. Optocoupler yang pertama atau pas A positif bekerja dengan normal. Kita cek pas A negatif. Tes pen satu pin ke pin 5 untuk satu pin lagi ke pin 7, dan ini pun berfungsi dengan baik. Berarti pas A min A plus bekerja dengan baik. Ini pas B. Pas AB juga bekerja dengan baik. B negatif. Dan ini B positif juga bekerja dengan baik. Berarti optocoupler fase A, A1, A2, B, B1, B2 berfungsi dengan baik. Oke. Sebelum kita memasang FET, kita juga harus cek data yang menuju ke gate dari FET-nya. Oke. Ini seperti tadi ke pin 5. Dan ini kita tes ke bagian gate di FET. Oke, ini bekerja dengan baik. Yang kedua, ini pun bekerja dengan baik. Oke. Oke. Setelah semuanya terlihat
tidak bermasalah untuk signal menuju ke gate di bagian FET. Baru kita akan pasangkan FET-nya dan kita akan lakukan pengecekan selanjutnya. Baik, untuk lebih gampang kita memahami signal yang keluar atau output dari optocoupler, kita akan menggunakan lampu LED dengan resistor 1 kilo. Kita akan coba memasangnya di bagian output. Oke, saya sudah memberikan lampu LED di setiap optocoupler. Yang ini bagian pas A ke stepping motor, ini pas B, dan ini untuk kontrol suplai tegangan ke main motor untuk memberikan ampere dan mengaturnya dengan turun naik. Oke, kita akan coba tes. Ini signal generator. Kita coba posisi on. Nah, seperti ini pergerakan signal di bagian output optocoupler menyala sempurna dan ini bergerak. Oke, mungkin ini terlalu cepat. Frekuensinya kita akan atur menjadi 1 detik atau 1 ketukan per detik agar terlihat pergerakan signalnya. Oke, tunggu. Oke, sudah terlihat. Seperti ini. Untuk bagian decoder, bagian optocoupler terlihat berfungsi secara normal dan lampu berkedip sesuai dengan fungsi A, B. Ini merupakan pergerakan ke arah kanan. Lampu merah pertama, kedua, biru, berurutan. Oke, kita akan coba pergerakan sebaliknya dari kanan ke kiri. Ini dari kiri ke kanan ya. Kita akan rubah dari kanan ke kiri. Perhatikan cara berkedip lampu LED. Kita akan rubah perputaran dari kanan ke kiri. Jika menggunakan motor stepping, kita akan lihat perputaran arah kanan dan ke kiri. Nah, ini dia. Ini
perputaran dari kanan ke kiri. Atau ada istilah cewek dan cecewek ya. Seperti ini. Dari kanan ke kiri. Kita ulang. Sekarang dari kiri ke kanan. Perhatikan. Nah, ini dia dari kanan ke kiri. Oke. Berarti bagian decoder, optocoupler, inverter sudah berfungsi secara normal karena inverter ini yang memberikan supply 12 volt ke bagian output optocoupler. Sekarang kita bagian memasang FET yang sebelah sini semua dan memberikan tegangan tinggi 220 volt untuk supply ke motor stepper. Baik, untuk pengecekan pertama, konektor ke positif kita cabut dulu. Ini kita cabut dulu dan kita akan mengetes hanya di bagian negatif. Kita koneksikan input AC 220 seperti ini, 220 volt. Kita gunakan lampu pijar 220 volt 15 watt. Kita masukkan satu ke bagian positif di elko yang besar. Oke. Kita coba transistor bagian yang kontrol tegangan. Oke, menyala. Di bagian fase B negatif. Oke. Di pad bagian A atau fase A negatif. Oke. Output dari transistor FET untuk bagian A negatif dan B negatif berjalan sesuai fungsi. Di FET bagian kontrol juga berfungsi. Ini kita akan coba koneksikan yang bagian positif. Kita cabut dulu untuk tegangan listrik 220 voltnya. Dan jangan lupa untuk membuang tegangan yang tersimpan di kapasitor atau di elko, karena ini sangat berbahaya sekali. Perhatikan, cukup besar dan lama. Dibuang dulu. Setelah itu baru kita pasang konektor positif yang ke modul FET. Oke.
Ini elko bagian positif dan ini elko bagian negatif. Kita koneksikan arus listrik 220. Sekarang kita coba bagian kontrol tegangan bagian positif. Jadi salah satu ke kaki negatif kapasitor. Oke, berfungsi. Ini input, fed, outputnya jadi agak redup sedikit. Ini bagian output positif, fed. Output positif bagian fase B. Oke, kita coba sekali lagi. Untuk output negatif, kita masukkan ke positif di bagian kapasitor dan kita cek bagian A negatif. Oke. Bagian B negatif sesuai. Sekarang ke negatif untuk mengecek output positif. Oke. Untuk A positif bagus. B positif juga bagus. Hati-hati karena untuk sekitar sini tegangannya cukup tinggi, sekitar 300 volt. Kita cabut bagian input 220 dan jangan lupa kita buang lagi muatan kapasitornya. Oke, pengecekan akhir di bagian modul FET atau penguat akhir sudah cukup. Kita tinggal mencobanya ke motor stepping atau stepper. Atur ampere meter sesuai dengan kebutuhan. Posisikan di nomor 7 dulu. Coba geser bila mana tenaganya kurang cukup, naikkan ke 8 dan maksimum ada di F. Silahkan atur, jangan dulu di posisi F paling besar, tetapi dari terendah dulu, satu tahap. Bila mana sudah tidak terjadi gambar berbayang, berarti sudah cukup.